Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan. Sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik.
kasih, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Pada saat ini kami siap mau memuji, memuliakan akan nama-Mu, mau bergirang bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini. Bersama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan. Lewat pujian kita, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala VB Asri, dipersilakan. Haleluya, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, baik yang sedang mengikuti online, ya, ibadah online saat ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar lagi, ya, bagaimana kita akan melihat, ya, orang-orang yang memiliki iman dan sebagainya. Coba kita akan lihat dulu dalam Yosua pasal yang ke-15, mulai dari ayat 13 sampai ayat 19. Yosua pasal 15 ayat 13 sampai ayat 19. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Abiman dan Talmai, anak-anak Enak. Ayat 15. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir ini dahulu ialah Kiryat Sefer. Ayat 16. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkata Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kuberikan kepadaku tanah, kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang dahulu dan mata air yang dihilir. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, ya, bagaimana di ayat 15 dikatakan bahwa Kaleb memiliki iman, ya. Iman Kaleb yang tahan uji. Nah, saudara, kalau saudara juga perhatikan di ayat 16, di situ bagaimana membangun iman orang-orang lain. Nah, kita akan melihat nanti, ya, bagaimana keuntungannya, faedahnya kalau kita bisa membangun iman orang-orang lain, ya. Di ayat 17 juga di situ dikatakan, ya, kalau diambil kesimpulan akan muncul pahlawan iman baru, ya. Saya yakin karena membangun orang lain imannya sehingga muncul pahlawan iman baru, ya. Kalau saudara perhatikan di situ bagaimana, ya, kalau kita melihat di dalam Yosua khususnya, ya, Yosua pasal 15 di ayat 13 sampai 15, tadi saya katakan bahwa iman Kaleb, ya, tahan uji dan imannya itu tumbuh terus, ya. Iman yang baik adalah iman yang tahan uji dan juga bisa bertumbuh terus. Nah, saudara, Kaleb mendapatkan Hebron dikatakan di situ, ya. Dia mendapatkan Hebron itu karena iman, ya. Karena imannya. Masih ingat bagaimana dalam Bilangan dikatakan, ya, tatkala waktu itu, ya, ada 10 pengintai, ya, bahkan dengan seluruh orang-orang Israel tidak percaya
bahwa Israel bisa dikatakan memiliki negeri perjanjian. Tetapi dikatakan Yosua dan Kaleb ya, yakin bahwa mereka itu bisa memusakai negeri perjanjian itu. Karena dia memiliki iman yang kuat. Haleluya. Istimewa saudara, tempat-tempat yang mereka injak dengan iman. Mereka imani bahwa itu akan menjadi miliknya. Nah saudara, sesudah Israel masuk Kanaan ya, pegunungan yang dinamai yang diimani itu Hebron tadi saya katakan ya, belum dikalahkan Israel. Tetapi sudah diberikan Yosua kepada Kaleb dan dikatakan diberkati oleh Yosua. Ternyata Kaleb juga berhasil ya. Kaleb berhasil memenangkan seluruh pegunungan yang dikuasai oleh bangsa Enak. Yang dikatakan yang sangat ditakuti oleh orang-orang Israel, dalam Bilangan dikatakan. Tetapi sekarang dikalahkan oleh Kaleb ya, dalam umur 85 tahun. Wah, luar biasa saudara ya. Orang yang memiliki iman tidak ditentukan dengan umur. Haleluya. Walaupun mungkin umurnya sudah banyak ya, dikatakan Kaleb dalam usia umur 85 tahun. Tadi saya katakan orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh ya, tidak dipengaruhi dengan umur. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, bagaimana berkat-berkat dari pemimpin-pemimpin ya. Kalau seorang pemimpin memberkati ya, jangan meremehkan atau diragukan. Haleluya. Tadi saya katakan ada berkat dari pemimpin-pemimpin. Saudara, tadi saya katakan jangan diremehkan atau diragukan. Terimalah dengan iman. Haleluya. Maka kata-kata berkat itu akan menjadi kenyataan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun ya Imam Eli ya, dikatakan Imam Eli belum sempurna. Bahkan masih ada kekurangannya ya. Ada kekurangan-kekurangan dari Imam Eli. Tetapi waktu ia memberkati Hana, maka dikatakan Hana pulang dengan yakin ya, percaya kepada Tuhan, lalu dikatakan Hana mengandung. Saudara, bukan pada Hana tidak percaya kepada, maksudnya saudara, Hana punya keyakinan percaya kepada Tuhan, bukan pada Imam Eli, tetapi kepada Tuhan. Nah saudara, maka dikatakan Hana mendapatkan apa yang dimintanya. Coba kita lihat dulu dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya katakan doa berkat pemimpin-pemimpin jangan dianggap remeh. Ya. Jangan dianggap remeh. Kalau saudara perhatikan ya, Hana datang kepada imam waktu itu berdoa dan Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan karena Hana percaya kepada Tuhan, ya, bukan kepada Imam Elinya tetapi pada Tuhan, dia memiliki iman. Dan dikatakan akhirnya Hana menerima apa yang dimintanya. Puji Tuhan. Saudara, Imam Eli tidak mencarikan tabib-tabib yang pintar untuk mengobati kemandulan.
Ia tidak memberikan uang atau apa-apa yang berhubungan dengan pengobatan kemandulan. Hanya kata-kata berkat. Tetapi orang yang menerima dengan iman, ia akan mendapatkan berkat itu. Haleluya. Puji Tuhan. Dia akan mendapatkan berkat itu. Akan jadi sungguh-sungguh nyata terjadi. Jangan ragu-ragu, ya. Juga kalau kita lihat Nabi Elisa, ya, dikatakan dia tidak memberi minyak atau tidak memberi uang atau tidak memberikan bejana-bejana kosong, ya, untuk janda yang sedang kesulitan uang, ya. Dia tidak memberikan itu. Tetapi kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, perhatikan di sini, Elisa tidak memberi, ya, bejana-bejana kosong atau uang, tapi dia cuma berkata, ya, mintalah bejana-bejana di luar. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ya, bagaimana, ya, seperti dikatakan oleh Imam Eli, oleh Nabi Elisa, ya, dia hanya memberikan kata-kata berkat, namun itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Memang Tuhan yang menyediakan berkat-berkat yang indah, ya, melalui bermacam-macam jalan, antara lain, ya, dengan kata-kata berkat daripada pemimpin umatnya. Tentu pemimpin-pemimpin tidak boleh memberkati sembarangan, ya. Bukan untuk orang-orang yang tidak patut diberkati oleh Tuhan. Tetapi, ya, itu untuk atau berkat pemimpin itu memang Tuhan sediakan bagi orang yang layak, yang patut. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saya tadi katakan, ya. Jadi pemimpin tidak boleh memberkati sembarangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, yang menyatakan dalam bentuk iman, ya. Kalau saudara percaya, maka akan jadi. Haleluya. Berkat itu harus diterima dengan iman. Ya. Dengan iman baru kita akan melihat janji itu. Puji Tuhan. Lalu hal lain kita belajar tadi dari kitab Yosua, bagaimana iman yang teruji. Ya, iman yang teruji sampai 45 tahun. Iman itu baru jadi kenyataan. Haleluya. Untuk hal-hal yang besar sekalipun, ya, kita harus menunggu dengan iman, ya. Menunggu dengan iman mungkin agak lama, ya. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Tadi saya katakan, ya, iman teruji 45 tahun, cukup lama. Saudara, kadang-kadang ada orang yang tidak sabar menunggu jawaban dari iman. Kalau bisa sekarang berdoa, sekarang minta jawaban. Ya, nah saudara, coba kita lihat dulu dalam Mazmur. Dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Orang yang menantikan Tuhan, ya, yang menantikan engkau, dikatakan menantikan Tuhan, takkan mendapat malu. Haleluya, puji Tuhan. Masih ingat juga Yusuf, ya? Yusuf harus menunggu dengan yakin
untuk kurang lebih 22 tahun. Ya, cukup lama. 22 tahun itu lama. 1 bulan saja lama. 1 minggu saja lama. Apalagi 22 tahun. Dan berkat Tuhan menjadi nyata baginya. Ya, walaupun butuh waktu 22 tahun. Abraham juga harus menunggu selama 25 tahun. Waktu dia mendengar janji Allah, ya, waktu dia usia 75 tahun dan baru usia 100 tahun dia menerima berkat itu yang dijanjikan itu, ya. Sehingga butuh waktu 25 tahun Abraham harus menunggu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Cukup lama. Coba kita lihat dulu dalam Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tadi saya katakan, ya, di usia Abraham 100 tahun baru dia memiliki anak. Janji itu baru tergenapi, ya. Butuh waktu 25 tahun. Masih ingat juga saudara Daud, ya. Daud juga harus menunggu kurang lebih, ya. Kalau kita perhatikan, ya, kalau dari 13 sampai ke 20 berarti butuh berapa? 7 tahun, ya. Ia baru menjadi raja dari seluruh Israel. Butuh waktu 7 tahun. Bukan waktu yang singkat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kaleb menunggu dikatakan tadi 45 tahun. Dan dia tetap berapi-api, dia tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dia coba untuk tetap bertahan dengan imannya. Dia tetap menunggu bertahun-tahun. Itu tidak mudah. Tetapi ya, pada saat yang tepat Tuhan akan mengadakannya. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat, haleluya, untuk menolong kita. Tidak pernah terlambat menggenapi janjinya, haleluya. Biarlah kiranya ini juga boleh memacu kita bersama. Bagaimana Kaleb membutuhkan menunggu waktu 45 tahun. Tapi dia tetap berapi-api, tetap mempercayai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin Kaleb mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan, ya, meskipun harus menunggu 45 tahun. Saudara, tetapi jangan lupa, ya, apa yang sudah dimenangkan, ya, apa yang sudah Tuhan berikan dengan janjinya itu dan sudah menjadi milik kita, dengan kata lain kita sudah menangkan itu perlu terus juga dipelihara. Ya. Mengapa? Masih ingat saudara? Sebab Filistin itu dan musuh-musuh yang lain itu, ya, yang sudah dikalahkan tadi, ya. Mereka bisa sewaktu-waktu tiba-tiba mereka akan menyerang kembali, ya, akan bangkit kembali. Kalau bangsa Israel menjadi lemah, ya, bisa muncul kembali dengan tiba-tiba, dengan kekuatan mungkin. Nah saudara, ini akan menjadi problema yang besar lagi. Itulah sebabnya kita harus terus menang. Haleluya. Menang dan menang. Tetap menang. Terus pertahankan kemenangan itu. Apa yang kita sudah terima itu pertahankan. Bahkan tumbuh terus. Sampai seluruh rencana Allah boleh digenapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan. Ya. Kalau kita melihat tadi dalam Yosua khususnya di 15 sampai ayat 16. Bagaimana membangun iman. Ya,
membangun iman. Apa yang ditawarkan Kaleb itu, ya, kalau dipikir dengan akal, ini suatu jerat, ya, atau perangkat maut. Sebab kalau kalah perang, ya, bukan hanya tidak dapat aksa, tetapi orangnya juga akan mati. Secara lahiriah ini suatu jerat, ya. Suatu jerat. Rasa-rasanya nggak mungkin. Sepertinya berbahaya. Haleluya. Saudara, tetapi bagi orang beriman seperti ya Kaleb, ini bukan jerat maut, ya. Melainkan ini menggugah iman semua umat Tuhan supaya iman mereka itu dibangunkan. Kadang-kadang ya, kalau kita nggak menghadapi sesuatu yang memaksa kita harus bangkit, memaksa kita untuk memiliki iman, sepertinya kita terlena. Tetapi dengan cara seperti ini, ya, menggugah iman semua umat Tuhan supaya iman mereka dibangunkan. Ya, hasilnya muncul orang yang punya iman seperti Otniel dan menang, saudara. Ya, puji Tuhan. Memang kita harus berusaha, ya, saling menggugah, ya, dan menguatkan iman dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita harus menggugah atau menguatkan iman orang lain, menolong orang lain, membangkitkan iman orang lain. Supaya apa? Imannya itu boleh bangkit. Puji Tuhan. Jadi iman kita ini bisa juga menularkan, membuat orang lain juga menjadi beriman. Karena melihat kita begitu mungkin bertahan dengan iman, punya satu tekad untuk tetap percaya. Haleluya. Sehingga ini bisa menularkan kepada orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti yang saya tadi katakan, ya, maka membagikan iman kepada orang lain. Karena akan menggugah orang lain memiliki iman juga. Menguatkan iman orang lain. Karena kita membangun iman orang lain. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi kalau kita lihat apa yang dijanjikan oleh firman Allah, saya coba ingin lihat dulu dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Maksudnya saudara, ya, Tuhan juga menginginkan kita sebagai orang-orang yang beriman bisa saling menguatkan, ya, membangkitkan iman orang lain supaya orang lain juga bisa imannya tumbuh. Menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain. Bukan cuma untuk kepentingan kita sendiri secara pribadi. Tetapi biarlah orang lain juga merasa diberkati. Orang lain juga merasa imannya bangkit. Haleluya. Seringkali kita mendengar istilah ini, ya, besi menajamkan besi. Ya, besi menajamkan besi dikatakan. Ya, lalu bersekutu dengan iman, hasilnya itu bisa 100 kali ganda. Haleluya. Ini bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Roh Kudus dan juga tinggal di dalam firman-Nya. Semuanya akan menjadi kuat imannya dan bisa bersekutu dalam tubuh Kristus. Ini besar manfaatnya. Haleluya. Jangan melemahkan orang lain. Jangan melemahkan iman orang lain atau menjadi batu sontoan, tetapi biarlah kita mau hidup ini, ya, menjadi berkat,
menguatkan orang lain sehingga orang lain imannya juga tumbuh, imannya juga kuat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau belajar ya, menyukakan satu sama lain di dalam hal-hal yang baik ya, dan meneguhkan iman. Puji Tuhan. Coba lihat dulu dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 2. Kita yang kuat wajib menanggup kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji Tuhan. Ayat ini bagus sekali saudara. Ya, bagus sekali ayat ini. Ya, biarlah kita saling menguatkan, dikatakan. Ya, menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri katanya. Bahkan dikatakan juga di sini. Ya, harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau kita bisa melakukan apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh firman Allah, ya. Kita bisa meneguhkan orang lain, menguatkan orang lain. Puji Tuhan. Pada waktu kita menguatkan orang lain, kita sendiri juga menjadi kuat, ya. Sebab memang demikian janji firman Tuhan. Karena kita menguatkan orang lain, kita sendiri justru jadi kuat. Haleluya. Amin saudara, puji Tuhan. Tadi dikatakan tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi berusaha ya, belajar menyukakan satu sama lain dalam hal yang baik. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam satu ayat Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Enak enggak saudara? Haleluya. Ini firman Allah berkata. Lebih berkat memberi daripada menerima. Wah, luar biasa saudara. Ya, kalau orang yang tidak mengimani janji firman Allah, yang tidak percaya firman Allah, ini rasanya hal yang mungkin membuat dia tersiksa seolah-olah. Ya, tidak bisa diterima hal ini. Lebih berkat memberi daripada menerima. Orang semua merindukan diberi. Semua orang merindukan menerima daripada memberi. Tetapi ini firman Allah. Haleluya. Bahwa kita belajar menjadi haleluya. Haleluya, menjadi berkat kepada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Haleluya. Orang-orang beriman ya, tidak boleh bicara ngawur. Haleluya. Setiap orang akan makan dari buah mulutnya. Ya, itu firman Allah berkata. Seringkali kita tanpa sadar ya, kita bicara ngawur, kita ngomong ngawur. Ya, itulah sebabnya dikatakan bahwa akan makan dari buah mulutnya. Coba kita baca dalam Amsal Soleman 18 ayat 20. Amsal Soleman 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya, hasil bibirnya, hasil mulutnya kata ayat ini, ya. Kita ini bukan manusia lama,
tetapi kita itu manusia baru, ya. Kita ini manusia baru. Tidak sama dengan dahulu, ya. Dahulu yang sebelum kita lahir baru. Mungkin dulu, ya, kita jahat, dulu kita mementingkan diri sendiri, dulu suka memfitnah, dulu suka berbicara jahat kepada orang lain, bicaranya ngawur. Itu dulu sebelum bertobat. Ya. Tetapi sekarang kita ini adalah ciptaan yang baru, manusia baru, tidak sama lagi dengan dulu. Haleluya. Sebab itu, ya, jangan bicara sia-sia. Ya. Hari-hari yang baik atau jahat itu ada dalam mulut kita, ya. Jangan bicara ngawur, jangan bicara seenaknya, ya. Bisa celaka. Kalau tidak hati-hati dengan mulut ini, firman Allah berkata akan makan buah mulutnya, buah bibirnya. Hati-hati dengan bicara kita, jangan ngawur, ya. Itu yang firman Allah katakan. Coba kita lihat dalam Mazmur sebagai ayat terakhir. Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai ayat 14. Ayat 13 sampai 14, Mazmur 34. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, kalau kita enggak hati-hati dengan mulut ini, bicara ngawur, ngomong seenaknya, ya, berkata-kata yang jahat, ya, sepertinya dianggap tidak ada apa-apa. Hati-hati, ya. Ini bisa membawa celaka, kata firman Allah. Kalau belum mengerti, lebih baik tutup mulut daripada buka mulut dan menjadi celaka, ya. Lebih baik tutup mulut kalau memang tidak mengerti daripada salah. Haleluya. Tadi saya sudah bilang ayat terakhir, ya saudara. Tapi saya ingin baca satu ayat lagi, ya. Mazmur Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, dikatakan biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ya, kiranya firman Allah boleh menolong saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara untuk kita tetap memiliki iman, ya, seperti tadi yang kita sudah bahas, bagaimana Kaleb, Otniel, ya, Aksa, ya, 3 pahlawan iman. Haleluya. 3 pahlawan iman yang perlu kita contoh, yang kita perlu mempelajari, mengikuti, sehingga kita boleh juga melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, ya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Saat kau berfirman,
diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, Tuhan. Bagi Tuhan Kau melihat setiap tak ada umat-Mu yang tak yang sedang memiliki mungkin. iman kepada Tuhan. Mujizatnya Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. disediakan bagiku. Amin. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami rindu setelah kami belajar kebenaran firman Allah, biarlah kami juga menjadi pahlawan-pahlawan iman. Haleluya. Seperti yang dialami oleh mereka. Tuhan, tolong kami, berikan kami, haleluya, iman yang kokoh, supaya kami tetap teguh mempercayai janji-janji firman-Mu. Kami yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berkati setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami apapun, kondisi apapun yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit dalam persoalan masalah pekerjaan, omset-omset yang belum terpenuhi. Oh Tuhan, ada hal-hal yang mereka sedang alami dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, apapun yang mereka alami. Dalam nama Yesus, tolong yang sakit sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus minta kepadamu, mohon kepada Allah, kiranya Tuhan pulihkan negara kami. Khususnya Indonesia ini Tuhan, dan seluruh bumi ini. Biarlah Tuhan dengan adanya wabah virus ini membawa dampak, banyak hal yang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan tolong pulihkan keadaan negara kami di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang mengalami penyakit-penyakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Para dokter yang bertugas, para suster, tim kesehatan, semua dilindungi, semua dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Khususnya juga kondisi ekonomi Indonesia, Tuhan pulihkan. Tolong Tuhan, baik juga dari anak-anak Tuhan yang mengalami ada dampak-dampak yang dirasakan. Oh Tuhan, omset-omset yang belum terpenuhi. Oh Allah, tolonglah mereka. Di dalam nama Yesus. Cukupkan keperluan mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Yang sedang mengandung bayi bersama janinnya, bersama ibunya sehat, bertumbuh sehat janin yang ada dalam kandungannya. Di dalam nama Yesus. Pada waktu melahirkan semua ditolong oleh Allah. Yang sedang merindukan keturunan, Tuhan juga buka rahimnya, tolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Para kaum lansia yang tinggal di rumah, Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, jagai mereka, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan dalam nama Yesus. Anak-anak yang anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai sekolah, Tuhan lindungi mereka, jaga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan kiranya memberkati mereka semua dengan kesehatan, damai sejahtera, bahkan panjang umur karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah melayani pagi hari ini. Berkati mereka semua. Engkau tahu kerinduan mereka melayani Tuhan. Mereka sudah melayani dengan tulus. Berkat Allah turun atasnya.
semuanya di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, oh Tuhan, baik yang sudah mengembalikan perpuluhan, para donatur gereja, orang-orang yang memperdulikan gereja, yang memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan pastori. Tuhan, Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya beserta dengan kami semua. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami semua. Baik kami akan pulang, baik yang tinggal di rumah, semua diberkati oleh Allah. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, penyertaan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.